Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu pada bab 2 atau unit 2. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang greeting atau ucapan salam. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi unit 2, Bu Lydia ingin menyampaikan sedikit materi tentang pertemuan pekan lalu. Jadi ini masih seputar number ya. Kemarin masih ada yang belum tuntas materinya, yaitu 2 jenis number. Nah, kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi di dalam number itu ada istilah kardinal dan ordinal. Nah, ini ordinal, kemudian ini kardinal. Apa sih Bu Lydia kardinal dan ordinal number itu? Baik, silakan perhatikan ini baik-baik ya anak-anak. Jadi kardinal number itu adalah angka yang biasa kita sebut sehari-hari, yaitu menunjukkan angka 1, 2, dan 3 seterusnya. Itu adalah urutan ya. Angka itu menunjukkan urutan. Nah, seperti yang kemarin kalian kerjakan dalam penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, itu semuanya kita menggunakan cardinal number. Contohnya di sini cardinal number adalah 69. Nah, itu adalah 69. Kemudian 0 itu 0. Kemudian 16 itu 16. Kemudian 33 itu 33. Kemudian 91 itu 91. Kemudian 11 itu 11. Kemudian 17 17. Kemudian 55 itu 55. Kemudian 100 itu 100. Kemudian 24 itu 24, 82 itu 82, dan terakhir ada 12. 12 ini adalah 12. Jadi cardinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sementara itu, kalau ordinal number ini menunjukkan angka, sama-sama angka, tetapi ini adalah tingkatan ya, lebih ke arah level. Misalnya first ini artinya adalah pertama. Kemudian second ini kedua. Third, nah ini ketiga. Bedanya anak-anak, kalau di dalam cardinal number tadi itu bisa kita gunakan dalam penjumlahan, pembagian dan sebagainya. Namun pada ordinal number ini bisa digunakan pada step atau urut-urutan ya, atau tingkatan. Misal dalam kejuaraan itu ada juara pertama, juara kedua, juara ketiga dan seterusnya. Kemudian dalam prosedur teks ya, dalam prosedur teks misalnya pertama membuat apa, kedua membuat apa. Nah, seperti itu menggunakan istilah bahasa Inggrisnya ordinal number ya, urut-urutannya menggunakan ordinal number gitu. Jadi contohnya begini, first itu pertama, penulisannya 1 dikasih ST di atas kanan ya, mengikuti dua huruf terakhir ini. Kemudian second mengikuti huruf terakhirnya ini. Kemudian third ini mengikuti RD, huruf terakhirnya ini. Nah, yang keempat ini karena dia bacanya adalah fourth, maka ini menggunakan TH dan seterusnya. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 11th. Nah, ini karena akhirannya menggunakan ini ya, TH ini, maka dalam ordinal number diikuti dengan penulisan TH di atas kanan.
Nah, kalau angkanya begini Bu Lydia, bagaimana cara membacanya? Ini cara membacanya adalah 21st. Nah, kalau di dalam cardinal number kita sebut ini sebagai 21. Tapi kalau di ordinal number ini cara bacanya adalah 21st. Tulisannya juga tetap ya mengikuti belakangnya ST. Kemudian ini 22nd, 23rd dan 24th. Nah, begitu ya. Ini nanti ketika kalian dapat LKS sepertinya ini kosong ya anak-anak, enggak ada. Jadi nanti ketika ada LKS silakan LKS-nya dilengkapi supaya bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Baik, apakah kalian sudah paham tentang cardinal dan ordinal number? Jika belum paham, bisa diputar lagi video penjelasan dari Bu Lydia ya. Sekarang, mari kita lanjutkan materi yang unit 2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ucapan salam itu banyak sekali macamnya. Nah, di bawah ini silakan kalian perhatikan baik-baik cara pengucapan salam ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita lihat di sini. Ini ada kata sapaan atau ucapan salam good morning. Nah, ini adalah selamat pagi. Ini artinya selamat pagi. Good morning. Kemudian yang bawahnya ini good afternoon. Ini adalah ucapan selamat siang. Kemudian selanjutnya ini ada good evening. Good evening ini artinya adalah selamat sore. Kemudian ada good night. Ini artinya adalah selamat malam. Kemudian ada goodbye. Ini artinya selamat tinggal. Kemudian ini hello. Ini artinya halo. Kemudian hi. Ini juga sama artinya dengan halo. Baik. Sekarang coba tirukan Bu Lydia. Bu Lydia akan mengucapkan beberapa kata salam ini ke dalam bahasa Inggris dan kalian tirukan di rumah. Oke? Apa kalian sudah siap untuk menirukan Bu Lydia, anak-anak? Oke, mari kita mulai. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye. Hello. Hi. Nah, tolong di rumah kalian juga memperhatikan cara penulisannya ya. Karena nanti ketika ada ujian atau ulangan, karena tesnya adalah tes tulis, maka untuk penilaiannya harus sesuai dengan tulisan yang benar, meskipun pengucapannya tidak sama persis dengan penulisannya. Oke, sampai sini paham anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, sekarang selain kata yang sudah kita pelajari tadi, ternyata ada lagi kata sapaan dalam bahasa Inggris. Ini familiar banget ya, kita sering mendengarkan ini. Misal ketika guru bertanya begitu kepada kalian saat akan memulai pelajaran, yaitu biasanya menanyakan tentang kabar. Nah, dalam bahasa Inggris saat menanyakan kabar ini kita bisa menggunakan kalimat begini. How are you? Nah, ini adalah kata tanya atau kalimat tanya dalam bahasa Inggris ketika ingin menanyakan kabar. Kemudian gimana Bu cara menjawabnya? Nah, ini ada pilihan jawaban banyak sekali untuk menjawab pertanyaan how are you. Nah, ini jawabannya ini semuanya artinya adalah bagus ya, secara keseluruhan ini artinya adalah saya baik-baik saja gitu. Kalian bisa memilih salah satu di antara ini. Sekarang Bu Lydia bacakan bagaimana ini cara membacanya dalam bahasa Inggris ya. Perhatikan baik-baik. I'm fine, thank you. Nah, coba kalian juga tirukan di rumah ya. I'm just fine, thanks. I'm very well, thank you.
I'm good. Thanks. I'm pretty well. Thank you. I'm not bad. Thanks. I'm not good. Thank you. Nah, ini kalau I'm not good itu artinya aku sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena kalau kita menanyakan kabar kan biasanya seseorang itu menjawab ya terkadang baik, terkadang tidak baik-baik saja. Nah, ternyata di sini ada juga ya. Ternyata yang ada di sini tidak semuanya jawaban kabar baik, tetapi ada juga di sini yang menjelaskan tentang I'm not good, thank you. Jadi ini jawaban untuk kabar yang tidak baik ya. Begitu. Kemudian bawahnya ini ada how do you do. Nah, ini sama dengan how are you. Artinya sama ya. Ini menanyakan kabar juga. Nah, coba perhatikan contoh di bawah ini. Ada percakapan antara Roni dan Linda. Roni bilang begini, good morning Linda. Good morning Roni. How are you? I'm fine, thanks. Nah, kenapa Bu kok nggak pakai how do you do? Sebenarnya gimana sih Bu cara kita memakai how do you do sama how are you? Kapan kita menggunakan how are you dan kapan kita menggunakan how do you do? Nah, di sini juga ada percakapan antara Susan dan Aldi. Good evening, good evening. How do you do? How do you do? Nah, ini juga menanyakan kabar. Yang sebelumnya juga menanyakan kabar. Namun bedanya apa? Nah, ternyata anak-anak coba perhatikan kotak di bawah ini. Kalau kita menggunakan how are you, berarti kita sudah mengenal orang itu sebelumnya gitu. Kalian berkali-kali sudah pernah bertemu dengan orang itu, jadi sudah tahu lah, sudah akrab begitu. Itu kalian bisa menggunakan how are you. Tapi jika kalian baru pertama kali bertemu dengan seseorang, baru pertama kali ya, kalian menggunakan how do you do. Kenapa Bu seperti itu? Ya, karena ini kita dalam kaidah bahasa Inggris ini lebih sopan ya anak-anak untuk digunakan pada orang yang baru pertama kali kita kenal atau kita baru pertama kali bertemu dengan orang itu. Ini lebih sopan. Tapi kalau how are you ini kita lebih keakraban ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang sudah berkali-kali, biasanya kan lebih akrab begitu, kita bisa menggunakan how are you. Begitu ya bedanya how are you dan how do you do. Baik, sampai sini sudah paham anak-anak? Oke. Sekian materi greetings untuk hari ini anak-anak ya. Silahkan setelah ini kalian kerjakan tugas dari Bu Lydia sebagai bentuk latihan kalian terhadap pengaplikasian materi hari ini. Baik, Bu Lydia akhiri. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.